Bahkan ada sampai yang nge-DM gitu. Nge-DM siapa? Safia. Oh, nge-DM? Nge-DM. Nge-DM apa dia isinya? Ya menghujat aja. Anak ini lainnya. Wah, kakaknya kesel banget. Terutama hal yang paling kesel. Jadi siapapun nanti ada lagi yang muncul, kita laporkan. Musisi Ahmad Dhani akhir-akhir ini sedang menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, perseteruannya dengan mantan istrinya, Maya Estianty, menyeret psikolog Lita Gading. Ya, kemarin pentolan Dewa 19 itu didampingi putra sulungnya, Al-Ghazali melaporkan Lita Gading ke Polda Metro Jaya buntut dugaan perundungan yang dialami putrinya, SA, di media sosial. Laporan Ahmad Dhani terhadap Lita ke Polda sehari lebih cepat dari rencananya sebelumnya usai menyambangi Komnas Perlindungan Anak. Dan belakangan diketahui jika konten Lita Gading bukan hanya Ahmad Dhani seorang yang dibuat marah, tetapi juga putra sulungnya. Al-Ghazali yang mendidih dengan konten Lita Gadingnya menurut tak pantas. Bahkan Al-Ghazali dikabarkan berencana menyambangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan seorang diri. Namun niatnya urung dilakukan. Sebagai gantinya, Al-Ghazali siap menjadi saksi. Kak, mungkin ada yang disampaikan Kak, datang langsung ke sini Kak. Untuk Safaya apa gimana Kak? Kak. Demi keluarga. Wah, kakaknya kesel banget. Terutama hal yang paling kesel. Sebenarnya yang pertama kali melaporkan Al, tapi karena dalam prosedur hukum itu harus orang tua yang melaporkan. Kemarin Al yang mau melaporkan, ada akun dari Banda Aceh itu dilaporkan sama Al, tapi Pengampunnya orang tua. ya ketika Al melaporkan ke polisi, ternyata yang harus melaporkan itu adalah ayah bundanya, nggak bisa diwakili oleh kakak. Jadi siapapun nanti ada lagi yang muncul, kita laporkan. Tinggal tunggu saja, ya. Tinggal tunggu saja. Nggak boleh sekali lagi orang pansos mengorbankan, mengeksploitasi anak di bawah umur. Orang mau pansos, mau tampil, bikin konten dengan kemudian melakukan tindak pidana, melanggar norma, ya, melanggar norma, melakukan tindak pidana dengan mengeksploitasi anak, ya, anak di bawah umur. Berdampaknya luar biasa. Perlu ditegaskan lagi, saya sama tim hukum, kuasa hukum saya kesini, saya tidak hanya membela Safia, tapi membela semua anak Indonesia supaya ini tidak terjadi lagi di masa depan, supaya ada pembelajaran, supaya ada pemahaman bahwa ada hukum yang melindungi anak kecil. Ya. Anak di bawah umur itu ada hukum yang melindungi. Tidak hanya mereka dilindungi hanya dari kekerasan, tapi juga ternyata dari ada kekerasan psikis yang juga dilindungi. Ini memprihatinkan, apalagi yang menyampaikan adalah bukan orang, artinya dia punya pendidikan yang memadai, ya, sudah memadai, bukan masyarakat awam, ya. Dengan konteks seperti ini, anak itu harusnya mempunyai hak privasi. Makanya ketika ada persoalan case dan sebagainya, ada namanya pengadilan anak, di mana dia itu sendiri pengadilannya sifatnya tertutup, identitasnya tidak bisa dibuka, ya. Kenapa? Karena negara hadir untuk melindungi privasi anak. Lah ini kok kemudian dikontenin. Saya sepakat dan mendukung gerakan yang dilakukan oleh Ahmad Dhani dan kuasanya, ya. Keputusan Al-Ghazali mendukung langkah hukum yang ditempuh ayahnya, Ahmad Dhani, dengan melaporkan psikolog Lita Gading mengundang badai kritik dari netizen. Ya, sikap aktor tampan yang kerap disapa Al itu dianggap netizen sebuah tindakan fatal. Kritikan hingga nyinyiran disuarakan netizen atas ketidakpuasannya dengan sikap Al yang dianggap mendua dengan membela ayahnya, namun diam tak membela ibundanya, yang dipermalukan Ahmad Dhani melalui unggahannya beberapa waktu lalu.
Bagi netizen, laporan Ahmad Dhani merupakan irisan dari konflik panasnya dengan Maya Estianty. Memang tidak bisa dipungkiri perseteruan panas antara Ahmad Dhani dengan mantan istrinya membuat publik terbelah. Ada yang membela Ahmad Dhani, namun tidak sedikit pula yang gigir mendukung Maya Estianty. Alhasil, sikap Al yang dituding mendua dari ibu kandungnya menjadi sasaran nyinyiran netizen yang tak dapat lagi membendung kegeramannya. Kasihan pengantin baru diajak ngurusin urusan rumah tangga bapaknya yang uring-uringan, tulis salah seorang netizen menanggapi sikap Al yang memilih menemani ayahnya membuat laporan ketimbang menikmati masa pengantin barunya dengan Aisyah. Al ngapain? Urusan beginian, dasana buran madu aja, tulis netizen lainnya ikut kesal dengan Al-Ghazali. Gagal paham, kok bisa? Padahal baru saja menikah, udah punya keluarga baru juga. Netizen lainnya ikut nimbrung menyerang Al-Ghazali yang dianggap lebih memilih membela Ahmad Dhani ketimbang ibundanya sendiri. Al kok mau sama aja menyakiti ibunya? Kata seorang netizen yang lebih memilih mendukung Maya. Al-Ghazali masalah Lita Gading ikut melaporkan ke Polda. Masalah ibunya digituin gak dibela ibunya, tulis netizen lainnya ikut geram dengan sikap Al. Keputusan Al-Ghazali berdiri bersama ayahnya, Ahmad Dhani, yang melaporkan Lita Gading bukan tanpa sebab. Bagi Al dan ayahnya, perundungan yang dialami Esa sudah tidak dapat didiamkan. Dengan kata lain, sudah keterlaluan. Bahkan ada sampai yang nge-DM gitu. Nge-DM siapa? Safia. Oh, nge-DM? Nge-DM. Nge-DM apa dia isinya? Ya menghujat aja. Anak inilah. Saya kira mungkin kakak bisa lebih berperan daripada adik ya, karena kalau adik kan pasti lebih muda, dan dalam hal ini juga pasti adik dengan kondisi usia yang lebih muda pasti tentu juga punya keterbatasan ya. Tentu lebih berperan dan punya kesempatan lebih besar adalah kakak-kakak yang mungkin bisa lebih punya kesempatan, kemampuan, dan tentu saja bisa melindungi adiknya. Tapi ya kembali lagi, satu cara yang paling efektif sebenarnya sekali lagi membatasi penggunaan media sosial. Kemudian yang kedua tentu bisa dengan menggunakan jalur hukum. Lalu kemudian juga yang paling penting adalah juga edukasi kepada masyarakat bahwa tentu hal ini harus dihindarkan. Ada indikasi beberapa akun yang salah satunya itu ada akun Lita Official, ya, Lita Gading. Ya, di situ kita lihat di video yang beredar di masyarakat itu menampilkan foto anak di bawah umur, juga kemudian nama anak atas nama SA, ya, yang memprovokasi persoalan-persoalan stigma orang tuanya dipersoalkan dan sebagainya, ibu seolah-olah membenarkan tindakan yang disebut anak yang besar. Dan ini sangat melanggar, ya, bukan hak anak, ini melanggar hak anak dalam pelindungan hak anak mendapatkan privasi, hak anak untuk tidak diliput oleh media, dipublikasi, apalagi berdampak pada psikososialnya. Ini bukan hanya persoalan anak Ahmad Dhani, tapi anak Indonesia. Masyarakat harus tahu, harus diedukasi, tidak boleh hak-hak privasinya itu kemudian dilanggar. Ya. Tidak boleh dieksploitasi, baik itu fisik, identitasnya, baik itu melakukan itu kan ada fisik, ada psikis, ya. Ini masuk pada kategori psikis. Nah, ini yang harus kita selamatkan. Nggak boleh ini ke depan terjadi lagi hal-hal seperti ini. Perlu ada efek jerah, apalagi yang berbicara orang-orang yang punya tingkat pendidikan tinggi. Sebelum dilaporkan oleh Ahmad Dhani ke Polda Metro Jaya, Lita Gading diketahui membuat konten yang menyinggung Esa, yang tidak lain putri Ahmad Dhani, terkait kompilasi video Maya Estianty yang diunggah di akun media sosial Ahmad Dhani
Dari video yang diberi judul kumpulan gibah dan fitnah itulah, Lita dianggap menyerang Ahmad Dhani dan memojokkan Esa yang masih di bawah umur. Video Lita Gading pun sukses mendapat tanggapan beragam dari pengikutnya hingga viral di media sosial. Dari situlah Ahmad Dhani terlibat perang terbuka dengan Lita Gading sebelum berujung pelaporan. Ini memprihatinkan, apalagi yang menyampaikan adalah bukan orang, artinya dia punya pendidikan yang memadai ya, sudah memadai, bukan masyarakat awam ya. Dengan konteks seperti ini, anak itu harusnya mempunyai hak privasi. Makanya ketika ada persoalan case dan sebagainya, ada namanya pengadilan anak, di mana dia itu sendiri pengadilannya sifatnya tertutup, identitasnya tidak bisa dibuka ya. Kenapa? Karena negara hadir untuk melindungi privasi anak. Lah ini kok kemudian dikontenin. Saya sepakat dan mendukung gerakan yang dilakukan oleh Ahmad Dhani dan kuasanya ya. Seorang Ahmad Dhani, apa yang dia yakini benar itu akan dia lakukan. Itu yang kita tahu. Jadi menurut dia itu benar, go ahead, jalan dia ya. Pasti akan berdampak secara psikis kepada setiap individu, baik itu individu anak-anak, remaja atau siapapun. Khususnya kepada anak-anak pasti akan sangat memiliki dampak, khususnya dampak-dampak negatif. Dan itu pasti akan memberikan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan untuk seorang anak. Untungnya saya berhasil lah untuk memberikan anaknya kan udah umur 14 tahun, udah bisa menerima hal-hal yang rasional. Jadi pikirannya udah rasional. Jadi kita tinggal jelaskan saja bahwa ya maklumlah adanya fitnah, ya jadi begini. Ikut terseretnya Al-Ghazali dalam pusaran kasus sang ayah bukanlah kali pertama. Jauh sebelum perseteruannya dengan Lita Gading, Al-Ghazali juga pernah berseteru dengan selebriti lainnya seperti Farhad Abbas hingga drummer band punk Superman Is.D.I, J.Ring. Yang menarik, konflik yang dihadapi Al-Ghazali bukanlah konflik pribadinya, tetapi konflik ayahnya, Ahmad Dhani. Dari situlah suami Alisa itu dikenal sebagai pelindung keluarga, tak jarang kerap pasang badan untuk melindungi adik-adiknya. Terutama adik perempuannya Esa, memang tidak dinafikan, Al-Ghazali sangat menyayangi adik perempuannya itu. Dalam berbagai kesempatan Al-Ghazali terlihat sangat akrab dengan sang adik. Itu tampak dari potret keduanya yang tersebar di media sosial.